Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Cukup menarik juga begitu kan. Yang dipersoalkan adalah kinerja Puan, loyalis Ganjar langsung disekak ini. Emang karya si rambut putih apa? 2 periode begitu kan. Tidak punya prestasi apa-apa. Tapi ya komentar-komentar netizen sangat pedas sekali seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Persoalkan kinerja Puan, loyalis Ganjar langsung disekak. Emang karya si rambut putih apa? Kalau lihat yang begini, Ganjar bakal jadi pengangguran intelek. Asik, ojo dipisah ini. Medsos nonton film, Ganjar korupsi KTP. Ya enggak lah. Asik saling sikut, rame sih, rame enggak? Ada karya nyata mau pada nyapres pula. Lalu pendukungnya enggak ngebain apa begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita dibenturkan dengan Puan Maharani itu lebih dominan daripada Pak Ganjar begitu, bekerjanya begitu, padahal anggota DPR begitu kan. Jadi apa artinya? Artinya 2 periode itu tidak digunakan semaksimal mungkin. Kok ngebut mau jadi presiden begitu kan? Padahal Ibu Megawati mewanti-wanti ya angka kemiskinan, wadas dan banjir yang sekarang terjadi, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu sendiri begitu kan. Di mana letak logikanya seorang Ganjar begitu kan? Ya, menurut saya pribadi apa yang disampaikan mengacu kepada kader-kader PDIP itu sendiri bahwa ya Kak Ganjar itu gagal begitu kan. Walaupun relawannya tidak terima terkait ini begitu dibandingkan dengan Puan begitu kan. Puan itu adalah kader partai yang akan melanjutkan estafet dari Ibu Megawati sendiri, sedangkan Pak Ganjar itu adalah petugas partai begitu kan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Bentar lagi kita dikudeta tuh partai ini. Kenapa nggak dendam sama Mbak Puan Maharani? Tanya kinerja orang, coba ambil kaca supaya tahu apakah sudah ganteng atau cantik atau masih kucel atau kumel. Jateng sudah bergerak buat Puan Maharani. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Tetapi itulah demokrasi kita begitu kan. Walaupun relawan-relawannya kena tamparan ya dari Ibu Megawati sendiri ya, seharusnya apa yang ini dilakukan oleh Ganjar dan Pak Jokowi harus taat kepada Ibu Megawati begitu kan. 2 orang inilah yang punya peran penting dan punya kontribusi besar begitu kan. Dan bahkan ya kalau tidak ada PDIP ya tidak bisa jadi seperti itu. Kira-kira kan seperti itu begitu kan. Ya, makanya disinilah Puan Maharani harus kita melihat apa kinerjanya dibandingkan Pak Ganjar begitu. Ganjaris nyerang Mbak Puan nih ceritanya, balas dendam nih ceritanya. Setelah Jokowi disentil Mbak Mega, monggo gelutan. Sinetron udah dimulai. Mantap tuh tadi internal cakar-cakaran sekalian buka bobrok masing-masing. Mantap. Aneh juga begitu kan. Dua-duanya nggak jadi apa-apa sama ini. Matiin Mac ini mesengsarakan rakyat dengan segala keputusan di bawah kekuasaan. Padahal angka kemiskinan di Jateng itu katanya sih menurut datanya banyak yang menerima BLT dari situ. Kenapa kok angka kemiskinan masih saja begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali ini. Tong kosong saling bersahutan ini. Suara mereka kita menjadi penonton aja nih. Perang saudara. Menanam padi, maju bikin bangunan baleho masih kurang. Seru nih gelut sendiri. Ayo saling cakar-cakar. Kalau ini berita benar, ganderang perang dimulai. Podo baik Ganjar kerja opo medsosan ini. Nyadar juga tapi jangan pencitraan ini. Relawan Puan juga harus jawab. Si doyan ini prestasi hebatnya apa? Memalukan sekali. Tapi apa sih sebenarnya prestasi Pak Ganjar? Menurut saya apa ya? 2 periode itu belum menunjukkan eksistensi keberhasilan Pak Ganjar selama ini begitu. Ya tunjukkan aja kepada publik apa prestasinya. Kalau itu banjir sudah ada, para buzzer sudah memberikan karma juga ya sebenarnya. Ya para buzzer itu mengkritik Anies Baswedan banjir gagal. Tahu-tahunya junjungan sendiri banjir dan angka kemiskinan sangat tinggi. Dia tutup mata dan telinga begitu kan. Ada apa begitu? Kok yang digoreng itu adalah Puan Maharani? Puan Maharani menjadi anggota DPR ya. Dia bisa bekerja, bisa turun ke lapangan begitu kan. Apalagi bisa menanam padi. Pak Ganjar sendiri ya hanya medsosan begitu. Jadi apa yang selama ini menurut saya lebih dominan, lebih Puan begitu daripada Pak Ganjar begitu kan. Kan sudah tahu sendiri Ibu Megawati kan waktu acara HUT kemarin ya kena tamparan keras begitu, tidak disebutkan sama sekali begitu Pak Ganjar. Kasihan deh lo ya. Maka saya baca ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya ini cukup menarik juga ya, untuk kita simak. Persoalkan kinerja Puan, loyalis Ganjar langsung diskak ini. Emang karya si rambut putih apa? Dikutip dari Gelora, belum lama ini pegiat media sosial John Sitorus mengulit habis-habisan Puan Maharani yang mengeluh dibenci masyarakat. Ketua DPP PDP Perjuangan ya tersebut mengungkapkan kini kinerjanya tak bisa membuat persepsi masyarakat kepada dirinya berubah. Loyalis Ganjar ini lantas mengungkapkan bahwa rasa suka ataupun tidak suka masyarakat tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Dia juga mempertanyakan kinerja yang telah dilakukan Puan untuk rakyat. Jadi dia tidak melihat bahwa apa yang selama ini ya seorang pembuat undang-undang, terus kemudian Puan bisa bekerja di bawah, itu kelihatan begitu dibandingkan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu seolah-olah bekerja tapi tidak menunjukkan eksistensi keberhasilannya begitu. Ya mungkin melakukan pencitraan, media sosial yang dimainkan begitu atau apa, saya rasa dibandingkan Pak Ganjar lah, Puan lebih dominan begitu kan. Bahkan sekarang ini emang karya untuk anak rakyat, untuk Anda, untuk rakyat apa? Tulis Emedo 17 beberapa waktu lalu. Sehubung dengan pernyataan yang dilontarkan oleh John Sitorus, kader Partai Kebangkitan Bangsa PKB Omar Hasibun mempertanyakan ulang pertanyaan yang dilontarkan loyalis Ganjar tersebut. Melalui akun Twitternya ya, Umar Hasibun 77 bertanya terkait kinerja yang telah dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Emangnya karya Ganjar apa? Ini tanya Hasibun, dikutip dari suara.com pada hari Selasa. Ia juga turut menyinggung soal banjir di Jawa Tengah yang tampaknya tidak bisa diatasi dengan baik oleh sosok pria yang disebut sebagai si rambut putih tersebut. Memang banyak ya, banjir sudah diingatkan oleh Ibu Megawati sebenarnya apa yang selama ini dilakukan di Jawa Tengah, tetapi ya mungkin Pak Ganjar menghiraukan ini semua begitu kan. Dan bahkan apa-apa semuanya itu tergantung dari Ibu Megawati. Kalau itu pro rakyat dilakukan ya, bahkan Ibu Megawati mengatakan turun tanahku, turun ke bawah untuk memperbaiki itu. Tidak hanya turun kata Ibu Megawati, tapi memperbaiki apa yang kebutuhan masyarakat. Dan bahkan ya Mbak Puan sendiri ya turun ke itu lebih dominan daripada Pak Ganjar begitu kan. Ini urus banjir Jawa Tengah saja nggak mampu, sambungnya. Merespon cuitan ini, netizen menyebut jika karya yang telah dibuat oleh Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah membuat konten berjoget di TikTok. Joget di TikTok sampai FYP dong, komentar netizen. Sangat pedas sekali begitu komentar-komentar netizen ini begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan oleh Ganjar ya belum membuahkan hasil, membuahkan prestasi yang luar biasa begitu kan. Kalau dibandingkan Anies Baswedan misalnya ya, satu periode aja Anies Baswedan punya prestasi sangat luar biasa. Memang dia turun begitu kan. Tetapi kalau Pak Ganjar turun dengan konten yang sangat menarik begitu kan, seolah-olah dia bekerja begitu. Apakah itu? Tidak, karena kerja nyata itu sangat membuktikan apa yang selama ini bahwa gubernur itu memang bekerja begitu kan. Jadi artinya seolah-olah apa ya, sama seperti nasibnya Bu Puan Maharani yang mengatakan saya sudah bekerja, turun ke bawah kok masyarakat masih belum menunjukkan saya bekerja, kira-kira seperti itu begitu. Tapi ya lebih dominan Puan lah dibandingkan Pak Ganjar begitu kan, karena Pak Ganjar selama ini seolah-olah menganggap bahwa apa yang tidak menghiraukan sama sekali begitu kan, apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati begitu kan. Berbeda dengan Jokowi ditunjuk sedikit, dikritik sedikit sudah sudah mengikuti begitu kan. Maka disinilah jangan sampai kacang lupa kulitnya begitu. Dibesarkan oleh partai PDIP lalu kemudian hengkang begitu kan, atau mundur saking ngebetnya untuk menjadi calon presiden misalnya. Ini kan sangat menarik juga begitu kan. Dalam artian kita harus waspadalah terhadap siapapun, karena pada hakikatnya ya kalau ingin bekerja secara sehat, bekerja secara rakyat ya insya Allah akan bisa dipandang oleh rakyat itu sendiri. Tetapi kalau hanya pencitraan ya tidak mungkin dong melakukan apa begitu kan. Ya kalau pencitraan bisa dilihat sendiri begitu. Apalagi ya si Ganjar ini kemarin itu ada keterikatan dengan bantuan yang kemudian diberikan kepada kader PDIP sebanyak 50, tapi itu dibatalkan katanya seperti itu, per orang 20 juta. Wow,
wow, sangat menarik juga begitu. Inilah muncul spekulasi hari ini begitu. Dan bahkan dicederai itulah Pak Ganjar mungkin elektabilitasnya bisa turun. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.